Besok ke Cetia nggak nih? Ke Wihara nggak besok? Libur. Sekolah minggu kan? Oh libur. Hari Ibu lagi kan? Hari Ibu. Hah? Mana? Mereka? Mereka sama yang dewasa. Itu jompo. Nanti Jawa mana? Tangerang. Nih pada berangkat ini. Ke Jompo. Ngapain kalian nanti sana? Lihat siapa? Hah? Hah? Buat perenungan. Erlan nggak ikut Erlan? Kali cari leliatan Erlan. Di Jompo. Sekarang senang, dah siap latihan lagi. Kita baca Parita, tadi baca Parita, Dhammacakka Pavattana Sutta. Itu sutta pertama. Jadi kalau misalnya ditanya sutta pertama yang dibabarkan oleh Sang Buddha, itu sutta apa? Jawabannya Dhammacakka Pavattana Sutta. Khotbah pemutaran roda dhamma di Taman Rusa Isipatana Migadaya. Pada siapa beliau memutar roda dhamma pertama kali? Arjok Pancawagya atau 5 orang pertapa, yang diantaranya ada bernama Kondanya, Badia, Wappa, Asaji, Mahanama. Ini 5 pertapa. Jadi kita perlu ingat sejarah Buddha Sasana kita. Makanya chanting itu untuk bacakan Parita juga untuk mengingat itu, untuk belajar. Bukan berarti lantas kalau misalnya kita hanya fokus pada latihan saja, tidak pernah baca Parita, juga kita tidak tahu apa-apa. Buddha Sasana ini kalau misalnya dilihat, para guru sepuh, Lumpuman Nutta Mahabua,
beliau-beliau juga rajin baca parita. Misalnya lihat, pernah Lungta Mahabua datang ke Kuti Lumpuman, mau tahu dengar, ada Lumpuman baca parita itu panjang sampai malam-malam, tengah malam. Begitu dekat, tiba-tiba beliau berhenti, suaranya hilang. Lalu Lungta pergi menjauh. Lalu kedengaran lagi ada suara baca parita. Lalu beliau mendekat lagi, baca parita, berhenti lagi. Nah, itu sampai berkali-kali beliau seperti itu. Jadi sebenarnya beliau mendekat itu ingin tahu Lumpuman itu baca parita apa. Cuma pada saat beliau sudah mulai menguping dekat, Lumpuman pun berhenti. Begitu beliau menjauh lagi, baca lagi. Dari situlah diketahui bahwa Biku Kamathana juga walaupun beliau tidak chanting di Dhammasala rame-rame, tapi beliau baca parita di Kuti. Jadi makanya parita suci itu adalah apa yang penting, tidak bisa ditinggalkan. Para guru terdahulu pun beliau-beliau menghormati. Namun bukan berarti juga lantas hanya dengan kita membaca parita lantas menjadi suci. Karena kesucian juga harus dengan pengembangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari kita membaca, kita harus tahu artinya. Begitu tahu artinya, kita jaga, lalu jalankan sesuai dengan jalan Dhamma. Nah, barulah jika jalan tepat, ya pasti akan memperoleh magga phala sebagaimana yang Sang Buddha itu ajarkan. Jadi sekali lagi, kehidupan ya, sebagai seorang pabajita, sebagai seorang samana, ya hanyalah demikian. Baca parita, lalu duduk meditasi, demikian saja. Tidak perlu terlalu banyak-banyak pikiran ini itu segala macam. Sementara yang lainnya, pikiran apa mengenai jaga wihara dan lain sebagainya, yaitu sesuai dengan tahapannya. Nanti ketika sudah ada tahapannya, juga ada lagi yang perlu dipikirkan, namanya menjadi kepala. Tapi saat ini sebagai seorang samanera, itu ibaratnya seperti anak kecil. Seperti anak kecil di rumah, juga hanya tugasnya untuk belajar saja dengan baik. Sementara untuk cari kebutuhan hidup, itu kan tugas orang tua untuk memenuhinya. Sama seperti demikian di wihara, tugas samanera hanyalah berlatih sebaik mungkin. Ini itu segala macam, hanya sekedar lihat jika mana yang bisa dibantu juga dibantu untuk meringankan kegiatan tugas-tugas di wihara. Karena kalau kita tinggal dimanapun tidak punya tugas apa-apa, juga rasanya tidaklah tepat. Kalau di Vipassana Graha di Bandung, itu wajib setiap pagi sore itu harus ikut chanting sore. Kalau siapa tidak ikut chanting sore, ya chanting pagi, 3 hari beruntun itu langsung kena tegur. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah tinggal di Vipassana Graha. Dan manfaatnya apa? Dengan kita rajin juga ada manfaatnya. Karena ketika kita melatih demikian, kita jauh dari pikiran-pikiran yang buruk, jauh dari kemalasan, jauh dari hal-hal yang tidak berguna. Makanya ini kita punya waktu demikian di wihara yang sudah mendukung demikian, harus dimanfaatkan. Sungguh-sungguh latihan. Di sini bukan tempat main-main. Sekali lagi ingat, bukan tempat main-main, tempat untuk melatih sila, samadhi, panya, untuk berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban apa yang dapat dikorbankan demi diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Sekali lagi namanya wihara, bukan untuk keuntungan orang perorangan, bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan bersama, dan hasilnya diri sendirilah yang akan peroleh. Kalian jika ingin maju, ingin menjadi orang yang
sukses ke depannya, haruslah berjuang dengan sungguh-sungguh, melihat mana yang kiranya bisa menjadi manfaat, menjauhkan hal-hal yang tidak berguna. Karena sesungguhnya, mengapa kita tidak bisa bahagia, mengapa kehidupan kita selalu penuh dengan masalah, itu kebanyakan dari diri kita sendiri yang tidak tahu jalannya, tidak tahu cara mengatasi segala macam hal yang kita temui. Sekarang sedari masih kecil, juga berusaha dari rintangan kecil, ada halangan kecil, dan juga diatasi. Ada sakit, ada pegal-pegal pada saat meditasi, nah itu diatasi. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi bisa menjadi benih yang begitu unggul untuk menjadi tumbuhan yang begitu besar ke depannya. Makanya sekarang tetap tenangkan batin. Ingat ketika nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Terus menerus konsentrasikan pikiran ke arah sana. Jangan biarkan pikiran kita pergi ke masa depan. Biarkan juga berkelana ke masa lalu. Tetap fokus pada saat ini. Hari esok akan seperti apa? Matahari akan tetap terbit di sebelah timur. Dan bagaimanapun kita harus tetap bangun dan menjalaninya. Namun akan seperti apa jadinya, ya biarlah itu urusan hari esok. Sementara hari ini kita juga tidak tahu akan sampai kapan kita menjalani kehidupan ini. Karena mungkin saja setiap saat bisa semuanya berakhir. Karena marana damomhi maranang anatito. Aku akan menderita kematian, aku belum mampu mengatasi kematian. Yang namanya kematian dapat datang kapanpun, tanpa mengenal waktu, tanpa adanya pemberitahuan. Hanya selagi kita masih ada kesadaran, sadari itu baik-baik, berusaha untuk terus fokus agar menjadi seorang yang dapat dikatakan memiliki kualitas di dalam Buddha Sasana ini sebagai Buddha Mamaka. Buddha Mamaka, biku dahulu ada 4, ada biku, bikuni, upasaka dan upasika. Tapi sekarang untuk Theravada tidak mengakui adanya bikuni karena dianggap bikuni telah punah. Makanya diganti jadi samanera. Ada biku, samanera, upasaka dan upasika. Itulah Buddha Mamaka yang akan menunjang Buddha Sasana ini. Nah, sekarang dari praktek yang kita lakukan hari ini itu juga sebagai bentuk untuk melestarikan Buddha Dhamma agar tetap terjaga kelangsungannya hingga semakin panjang dan semakin bermanfaat lagi. Nah, jadi tetap konsentrasi. Bayangkan dari konsentrasi yang mudah ini dapat menunjang Buddha Sasana untuk waktu yang lama. Hal yang sederhana, hal yang kecil tapi dapat berguna. Terus tenang, terus jaga pikirannya, semakin dalam juga semakin bahagia. Berusaha untuk tetap fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Perhatikan terus menerus. Jaga ketenangan, jaga kedamaian. Karena inilah yang paling harus kita dengar sering-sering. Suara dari ketenangan.
baris depan.